Sorotan lainnya, Saudara Ketua KPK Setio Budianto buka suara soal status ex-Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly dalam kasus suap Harun Masiku. Setio bilang status Yasona sebagai saksi. Ketua KPK bilang kewenangan menentukan status hukum para pihak terkait kasus berada di tangan penyidik KPK, termasuk soal arah pengembangan perkara. Sebelumnya, juru bicara KPK Tessa Mardika juga menegaskan hingga saat ini belum ada berkas perkara terkait mantan Menkumham Yasona Laoly. Yasona Laoly kagak dijadiin tersangka, padahal peran dia sama kayak Donitri Istiqomah, Pak, bantuin bikin fatwa MA itu, Pak. Ya, segala sesuatunya kan pasti penyidik yang paling nanti menentukan apakah cukup sebagai saksi, ya apakah kemudian ada perkembangan perkara, itu segala sesuatunya ada tahapan dan posisinya sekarang karena saksi ya masih saksi. Gitu. KPK juga telah memanggil mantan Direktur Jenderal Imigrasi Roni Frankisompi sebagai saksi kasus suap Harun Masiku. Pada Jumat kemarin, Roni diminta keterangan soal perlintasan Harun Masiku dan ia mengaku tidak ada intervensi dari Ketua DPP PDIP Yasona Laoly saat menjadi Menteri Hukum dan HAM terkait penyampaian informasi soal keberadaan Harun Masiku. Saya didengar keterangan sebagai saksi berkaitan dengan perlintasan Harun Masiku tadi. Jabat, apakah ada retensi atau permintaan baik dari Menkumham maupun ada penyelenggara negara lain terkait khususnya Harun Masiku dalam perlintasannya? Sama sekali tidak ada, ya. Sama sekali tidak ada, dan saya kira keterangan yang sudah saya berikan kepada penyidik KPK merupakan bagian dari proses penyidikan, sehingga saya juga tidak bisa menyampaikannya secara rinci, ya. Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa mantan Dirjen Imigrasi Roni Sompi sebagai saksi dalam kasus suap Harun Masiku dengan tersangka Harun Masiku, Hasto Kristianto, dan Donitri Istiqomah. Roni adalah mantan Dirjen Imigrasi saat Yasona Laoly menjabat Menteri Hukum dan HAM. Saat menjabat Dirjen Imigrasi, Roni Frankisompi menyampaikan kekeliruan informasi soal Harun Masiku masih di luar negeri. Roni mengatakan Harun Masiku sudah kembali ke Jakarta pada tanggal 7 Januari 2020. Roni menyebut adanya delay dalam data perlintasan di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta saat Harun terekam kamera pengawas tiba di Jakarta. Informasi itu disebut Roni baru dipastikan melalui pendalaman pada 19 Januari 2020. Pada 28 Januari 2020, Yasona mencopot Roni dari jabatan Dirjen Imigrasi. Selaku atasan, Yasona menyebut pencopotan itu untuk menghindari konflik kepentingan dari tim independen untuk mencari fakta mengenai kekeliruan informasi Harun Masiku. 18 Desember 2024, mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly yang juga politisi PDIP diperiksa selama 6 jam oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi kasus dugaan suap yang menjerat ex-caleg PDI Perjuangan Harun Masiku. Yasona bilang ia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPP PDIP dan sebagai Menteri terkait perlintasan Harun Masiku. Yasona mengaku tidak ada pertanyaan terkait keberadaan Harun Masiku. Kapasitas saya sebagai Menteri, saya menyerahkan tentang perlintasan Harun Masiku. Itu saja. Paling kan itu nggak ada yang profesional, penyidik sangat profesional, ya, menanyakan sesuai dengan posisi saya sebagai Ketua DPP, ya. Kemudian posisi saya sebagai Menteri Hukum dan HAM mengenai perlintasan Harun Masiku. Itu saja. Kini menyusul penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku, Yasona turut dicegah bepergian ke luar negeri sejak 24 Desember 2024. KPK menyebut pencegahan Yasona diperlukan untuk kepentingan penyidikan. Disampaikan bahwa pada tanggal 24 Desember tahun 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengeluarkan surat keputusan nomor 1757
tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap 2 orang warga negara Indonesia, yaitu YHL dan HK. Larangan bepergian ke luar negeri ini terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, pemberian hadiah atau janji terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019 sampai dengan 2024. Tindakan larangan bepergian ke luar negeri tersebut dilakukan oleh penyidik karena keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi. Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo mendukung langkah KPK yang mencegah mantan Menkumham Yasona Laoly bepergian ke luar negeri. Yasona dinilai sebagai saksi kunci dalam kasus Harun Masiku. Menurut Yudi, keterangan Yasona dibutuhkan untuk pengembangan perkara lainnya. Ia bilang Yasona merupakan saksi yang diperiksa terakhir kali sebelum Hasto ditetapkan tersangka dalam 2 kasus, yaitu suap dan perintangan penyidikan. Ini merupakan tindakan yang tepat bagi penyidik KPK karena 2 hal. Selain memang merupakan kewenangan mereka, namun juga penyidik merasa sangat membutuhkan keterangannya sewaktu-waktu sehingga tidak ada alasan mangkir karena berada di luar negeri. Yasona Laoly menurut saya merupakan saksi kunci bisa untuk pengembangan perkara lainnya. Hingga kini KPK terus mencari keberadaan Masiku yang berstatus buron dan mengembangkan penyidikan terkait suap pergantian antar waktu anggota DPR RI terpilih 2019-2024. Tim Liputan Kompas TV.